Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap semangat untuk belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen ya. Oke, dalam ukuran penyebaran data itu juga masih termasuk dalam bab statistik atau lanjutan dari ukuran pemusatan data. Kalau dalam ukuran pemusatan data terdapat tiga hal ya yang dipelajari ya, yaitu mean, median, dan modus. Sedangkan kalau untuk di ukuran penyebaran data itu terdapat kuartil, di mana kuartil juga dibagi menjadi tiga, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian desil dan presentil yang kedua. Yang ketiga adalah jangkauan, kemudian simpangan baku dan simpangan rata-rata. Jadi itu semua yang akan kita pelajari dalam subbab ukuran penyebaran data. Apa sih sebenarnya ukuran penyebaran data? Oke, jadi ukuran penyebaran data adalah ukuran atau suatu ukuran untuk mempelajari seberapa besar nilai-nilai penyimpangan dalam rata-rata. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, just simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang ukuran penyebaran data. Dalam ukuran penyebaran data yang akan dibahas lumayan banyak, yaitu ada kuartil, kemudian desil, presentil, kemudian jangkauan antar kuartil, kemudian simpangan kuartil, kemudian simpangan rata-rata, kemudian ragam atau variansi, terus simpangan baku atau standar deviasi, kemudian yang terakhir koefisien variasi. Pada video kali ini saya akan membahas 2 poin, yaitu kuartil dan desil presentil. Oke. Yang pertama kuartil. Kuartil itu dibagi menjadi 3, yaitu Q1, Q2, Q3, yang artinya kuartil bawah, kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kuartil ini caranya atau rumusnya itu hampir sama dengan median atau nilai tengah, karena pada Q2 atau kuartil 2 ini nilainya sama dengan median, karena Q2 ini kuartil tengah ya, jadi sama kayak nilai tengah atau median. Dan kuartil juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu data tunggal dan data kelompok. Yang pertama kita akan membahas contoh tentang kuartil data tunggal. Disajikan ini ada 2 soal A dan B. Kemudian langkah pertamanya adalah kita harus mengurutkan data dari yang terkecil. Jadi langkah pertama diurutkan terlebih dahulu, karena ini kan masih belum berurutan ya. Oke, kita urutkan, yaitu 3,4, 4-nya 2 kali 4, terus 5, 6, 8, 10. Kita hitung ada berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama caranya dengan mencari si median. Pada awalnya langkah pertama kita akan mencari si kuartil tengah atau Q2-nya. Q2-nya adalah nilai tengah dari data ini. Nilai tengahnya mana? Kita hitung, ini kan 7 ya. 7 biar enak, ini 3, ini 3. Berarti tengah-tengahnya si 5. Si 5 ini adalah kuartil 2. Paham ya sampai sini? Setelah itu, dari sini kita lihat tengah-tengah antara sini sampai sini. Tengah-tengahnya mana? Yes, tengah-tengahnya adalah 8. Ini adalah Q3. Kemudian berarti Q1-nya tengah-tengahnya yaitu 4 atau Q1. Jadi diperoleh Q1-nya 4, Q2-nya 5, dan Q3-nya 8. Jadi jelas ya ini ya. Kemudian yang B. Yang B datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genap. Kalau yang ini ganjil, kalau yang ini genap. Sama langkah pertama kita akan mengurutkan data terlebih dahulu, yaitu 36,38-nya ada 2 kali, kemudian 39, kemudian 40,
41, 42, dan 42-nya 2 kali ya. Oke. Kita hitung datanya ada 8, berarti tengah-tengahnya adalah 4 ya. Jadi tengah-tengahnya terletak di sini ya. Ke sini 4 dan ke sini 4. Berarti kuartil 2-nya berapa? Karena di sini kan nggak ada angkanya. Kuartil 2-nya adalah jumlahkan kedua ini kemudian dibagi 2. Jadi Q2 sama dengan 39 tambah 40 dibagi 2. Jadi Q2-nya sama dengan berapa? Ya, Q2-nya itu sama dengan 39,5. Nah, kemudian tengah-tengahnya lagi yang mana? Dari sini ini kan ada 4 data, itu 2, 3, 4 ya. Tengah-tengahnya yang mana? Tengah-tengahnya berarti karena ada 4 data pasti tengah-tengahnya 2 ya di sini ya. Nah, berarti Q3-nya yang ini. Berapa yang ini? Berarti Q3-nya sama dengan 41 ditambah 42 dibagi 2. Maka sama dengan 41,5. Kemudian Q1-nya sama ya, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti tengah-tengahnya terletak di sini. Otomatis 38 tambah 38 bagi 2. Untuk Q1-nya sama dengan 38 tambah 38 dibagi 2. Sama dengan tetap 38 ya. Oke, jadi begini caranya, hampir sama dengan si median atau nilai tengah, karena Q2 juga artinya sama dengan median ya. Kemudian kuartil data kelompok. Untuk rumus kuartil data kelompok, rumusnya hampir sama median, bahkan sama banget, cuman bedanya di sininya nggak ditulis angkanya, hanya I dan I gitu ya. Kalau median itu kan median sama dengan 2/4 atau 1/2 gitu ya. Jadi kenapa di sini tulis I? Karena kuartil itu ada 3, 1, 2, 3, artinya I-nya itu ada 3. Jadi kalau mencari kuartil 1 tinggal I-nya diganti 1, I-nya diganti 1. Untuk mencari kuartil 2, Q-nya berarti Q2 sama dengan TB 2/4 dikali N, begitu ya, sama kayak si median. Kemudian kalau di tepi bawah itu kan berarti kan tepi bawah kelas si kuartil itu dikurangin dengan 0,5 ya, batas bawahnya dikurangin 0,5, itu tepi bawah, pokoknya sama dengan si median. Frekuensi kumulatif juga sama FK, kemudian FKI adalah kelas dari si kuartil, kemudian P-nya adalah panjang kelas, dan N-nya itu jumlah banyaknya data. Untuk lebih jelasnya langsung simak contohnya saja. Oke, ke contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3. Ini tabelnya ya. Kemudian biar lebih mudah, langkah pertama kita akan mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Masih ingat kan untuk mencari frekuensi kumulatif? Jadi di sini 7 ya, kemudian 7 tambah 12 sama dengan 19, 19 tambah 16 sama dengan 35, 35 tambah 24 sama dengan 59, 59 tambah 15 sama dengan 474, kemudian 80. Jadi jumlah datanya ada 80 atau N-nya 80. Langkah pertama kita akan menentukan kelas di masing-masing kuartil. Berarti yang perlu diingat kalau kuartil 1 itu sama dengan 1/4 data ya, atau 1/4 dikali dengan N. Kemudian kalau kuartil 2 itu 2/4 dikali dengan N. Kalau kuartil 3 berarti 3/4 dikali dengan N, begitu ya. Artinya tadi kan rumusnya kan I/4. Jadi karena kuartil 1 makanya diganti dengan 1. Kalau kuartil 2 diganti 2, kuartil 3 diganti 3. Ini untuk menentukan kelas. Silahkan diingat-ingat, ini untuk menentukan kelas. Jadi di mana sih letak kuartil 1-nya atau letak kertas kelas kuartil 1-nya? Kita masukkan di sini N-nya adalah 80. Berarti Q1 sama dengan 1/4 dikali 80. Berapa? 80 bagi 4 yaitu 20. Jadi Q1-nya itu 20. Letak kelasnya itu
ada di 20. Jadi di mana sih? Kita lihat frekuensi kumulatifnya. Yang frekuensi ke-20 di mana? Di sini nggak mungkin ya karena masih 19. Otomatis kuartil satunya berada di sini karena 20 terletak di sini. Kita tandain ini adalah kelas kuartil 1. Ini adalah Q1-nya. Kemudian untuk Q2-nya sama dengan 2/4 dikali 80. 80 bagi 4 yaitu 20. 20 kali 2 sama dengan, jadi Q2-nya sama dengan 40. Sekarang kita cari frekuensi kumulatif yang ke-40 terletak di kelas bawahnya ya, di sini 40. Karena di sini masih 35, maksimalnya di sini 36 sampai 59. Berarti 40-nya terletak kelasnya di sini. Kita tandain terlebih dahulu. Ini adalah kelas dari Q2. Kelas Q2. Kemudian Q3-nya berarti 3/4 dikali dengan 80. Maka Q3-nya 80 bagi 4 20. 20 kali 3 60. Jadi kelas Q3-nya terletak di frekuensi kumulatif 60. Cek 60. 60 itu berada pas di bawahnya ya, di sini ya. Ini kan dari 60 sampai 74. Jadi 60 berada di sini. Ini adalah kelas dari kuartil 3. Jadi untuk menentukan kelasnya, caranya diingat-ingat, ini cara untuk menentukan kelas. Menentukan kelas ya. Harus diingat. Kemudian setelah kelasnya ditentukan, jadi kita bisa menentukan untuk tepi bawahnya, kemudian frekuensi kuartilnya dan FK-nya. Jadi langsung saja kita kerjakan. Yang pertama kuartil 1 atau kuartil 1 rumusnya TB plus gitu ya, 1/4, kan tadi kan I/4 karena kuartil 1, maka 1/4 dikali N dikurang FK frekuensi kumulatif dibagi dengan FQ1 kemudian dikali dengan panjang kelasnya. TB-nya berarti kan ini kan kelasnya kan 160 sampai 164, berarti TB-nya 160 dikurang 0,5 maka 159,5. TB-nya 159,5. Masih ingat ya mencari TB ya. Ditambah dengan 1/4 N-nya 80 dikurang frekuensi kumulatifnya, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti 19 dikurang 19 per frekuensi kuartil 1. Frekuensi kuartil 1 yaitu 16. Kemudian panjang kelasnya kita hitung dari 160 sampai 164. 160, 161, 162, 163, 164. Berarti panjang kelasnya yang ada 5 dikali 5. Next kita hitung tadi 80 bagi 4 itu 20 ya. Kemudian bisa nih 10 bagi 5, sini 1 di sini 2. 16 ya. Sorry, salah. Ini 16 jadi nggak bisa. 16 ini 5 berarti nggak bisa ya, sorry ya. Next berarti 159,5 ditambah dengan 20 dikurang 20 dikurang 19 sama dengan 1 1/16 kemudian dikali dengan 5 begini ya. Maka sama dengan 159,5 ditambah dengan 5/16 sama dengan 159,5 ditambah 5 bagi 16 itu sama dengan 0,3125. Maka kuartil satunya sama dengan 159,5 ditambah 0,8125. Jadi 159,8125 gitu ya. Caranya gampang ya. Oke, next ke kuartil 2. Kuartil 2. Kuartil 2 sama dengan rumusnya berarti TB ditambah
2/4 dikali N dikurang FK per FQ2 dikali dengan panjang kelas. TB-nya karena letak kelas kuartil 2 itu di 165 sampai 169, berarti TB-nya 165 dikurang 0,5, maka 164,5 ditambah dengan 2/4 dikali N-nya 80 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Berarti frekuensi kumulatif sebelum ini yaitu 35 per frekuensi kelas kuartilnya yaitu 24, kemudian panjang kelasnya sama kayak yang di kuartil 1 yaitu 5. Langsung jadi 164,5 ditambah dengan 80 dibagi 4, 20 kali 2 yaitu 40, kemudian 40 dikurang dengan 5 yaitu 5 per 24 dikali 5. Sampai sini paham ya? Kemudian next, maka 164,5 ditambah dengan 5 kali 5, 25 per 24 sama dengan 164,5 ditambah 25 dibagi 24 sama dengan 1,04. Jadi dijumlahkan sama dengan 165,54. Cukup mudah. Langsung next ke pembahasan kuartil 3. Kuartil 3 berarti rumusnya I-nya diganti 3. TB plus 3/4 dikurang frekuensi kumulatif, dikali N dulu. Kemudian frekuensi Q3 dikali dengan panjang kelas. TB-nya karena kelas kuartil 3-nya itu berada di 170 sampai 174, berarti TB-nya 170 dikurang dengan 5, maka 169,5 ditambah 3/4 N-nya 80 dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 59 dikurang dengan 59 per frekuensi kelas kuartilnya yaitu 15 panjang kelasnya sama kayak di sebelumnya yaitu 5. Kemudian coret yang bisa dicoret, 80 bagi 4 yaitu 20, kemudian 15 bagi 5 yaitu 3, ini 1. Kemudian next kita tulis lagi sama dengan 169,5 ditambah dengan 3 kali 20 itu 60 dikurang 59 yaitu 1 per, karena ini habis tinggal 3, 1 per 3 begini ya, sama dengan 169,5 ditambah dengan 1 dibagi 3 yaitu 0,33, maka dijumlahkan sama dengan 169,83. Cukup mudah. Untuk materi desil presentil lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.